Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dimanapun berada. Salam edukasi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, pagi hari ini edukasi memberikan informasi seputar yaitu formasi terbaru P3K tahun 2022 yang langsung dikeluarkan oleh Menpan RB bahwa pada hari ini ada kabar baik, yaitu alhamdulillah untuk Bapak Ibu honorer guru dan nakes di seleksi P3K tahun 2022 yang mana dari total formasi sebelumnya setelah ada pendataan sehingga ada penambahan yang cukup signifikan, yaitu formasi P3K tahun 2022 ini Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu baru menemukan channel edukasi official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official. Kabar terbaik ini langsung dipaparkan dari Menpan RB yang mana formasi terbaru CPNS, seleksi CPNS dan P3K tahun 2022 dan segera buat akun SSCASN untuk persiapan pendaftaran. Menpan RB kembali menetapkan jumlah formasi terbaru dalam CPNS seleksi P3K tahun 2022. Adapun penambahan tersebut ditetapkan setelah pendataan dan pengajuan jumlah yang dibutuhkan oleh daerah di seluruh Indonesia. Meskipun dalam tahapan pengajuannya ada beberapa daerah yang mengalami penolakan dari usulan tersebut oleh Menpan RB dikarenakan beberapa daerah khususnya daerah wilayah Sumatera, yaitu ada beberapa daerah yang ditolak dalam pengusulan atau pengajuan formasi P3K tahun 2022 dengan alasan karena daerah tersebut yaitu terlambat dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh Menpan RB. Dan semoga Menpan RB masih berbaik hati untuk kedepannya dan daerah-daerah yang mengalami penolakan sehingga bisa diterima oleh Menpan RB mengenai tentang penambahan formasi terbaru khususnya P3K tahun 2022. Mari kita lihat yaitu rincian terbaru yang mana dengan jumlah 114.301 orang tersebut ditambahkan yaitu paling banyak untuk tenaga guru. Dari sebelumnya yang bertotal 1.086.128 orang kini menjadi 1.200.429 orang. Adapun rincian jumlah sebelumnya yang disampaikan oleh PLT Menpan RB Mahfud MD dalam raker beberapa minggu yang lalu. Oke, kita lihat yaitu formasi terbaru ya, namun kita lihat terlebih dahulu mengenai tentang formasi P3K tahun 2022 sebelumnya ada pendataan yang dilakukan oleh Menpan RB yang mana sebelum pendataan jumlah formasi P3K tahun 2022 yaitu sebesar 1.086.128 orang dengan rincian yaitu untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk pemerintah pusat tersendiri untuk tenaga formasi guru pusat yaitu 45.000 dan untuk formasi jabatan teknis yaitu 25.554 formasi. Untuk daerah sendiri yaitu terbagi menjadi dua, yang mana formasi guru daerah 758.018 formasi dan untuk formasi fungsional non guru 184.239 formasi. Selain untuk formasi guru, teknis dan formasi fungsional non guru, ada juga yaitu untuk Kemendikbud dan Kemenak
khususnya formasi dosen yang berjumlah 20.000 formasi, dan untuk tenaga kesehatan yang berjumlah 3.000 formasi. Ini merupakan data formasi P3K tahun 2022 sebelum ada pendataan yang dilakukan pihak Menpan RB. Selain P3K, ada juga yaitu untuk seleksi CPNS yang berjumlah 8.941 formasi. Setelah ada pendataan dari Menpan RB yang bertujuan untuk mendata tenaga non-ASN yang akhirnya akan adanya seleksi atau pengangkatan tenaga non-ASN yang menjadi P3K maupun CPNS tahun 2022. Mari kita lihat yaitu formasi terbaru setelah adanya pendataan. Berdasarkan acuan yaitu formasi lama atau sebelumnya ada pendataan yang berjumlah 1.086.128 orang, ya, yang ada penambahan sekitar 114.301 orang. Ini cukup penambahan yang signifikan, sehingga menjadi formasi terbaru setelah adanya pendataan yaitu 1.200.429 orang. Dari 1.200.429 orang yang terdiri dari formasi pusat yang berjumlah 95.324 formasi, terdiri dari 1. Guru berjumlah 50.000 formasi, dosen 15.000 formasi, tenaga kesehatan 7.000 formasi, sedangkan untuk tenaga teknis 23.324 formasi. Mari kita lihat Bapak Ibu, di sini ada penambahan, ada juga penurunan. Namun pada dasarnya yaitu lebih dominan penambahan. Untuk formasi pusat sendiri, yang pertama ya, untuk formasi pusat di sini yang pertama yaitu untuk guru pusat, yaitu di sini sebesar 45.000 ya. Setelah ada pendataan naik menjadi 50.000 formasi. Artinya di sini ada yaitu kenaikan formasi Bapak Ibu. Ya, oke. Biar saya buat yaitu warna yang berbeda Bapak Ibu dulu. Oke. Berikutnya untuk dosen ya, untuk dosen di sini formasi sebelumnya yaitu baik Bapak Ibu, kita cek di sini untuk formasi pusat untuk guru sebelumnya berjumlah 45.000, setelah adanya pendataan berubah menjadi 50.000 formasi. Dan untuk tenaga dosen sendiri yang sebelumnya yaitu formasinya 20.000, namun ada penurunan di sini yaitu sebesar 15.000. Oke, mengapa hal ini terjadi ada penurunan? Karena pada tahun 2021 ya ternyata banyak dosen yang sudah diangkat menjadi ASN sehingga hanya kekurangan 15.000. Untuk tenaga kesehatan ya sebelumnya yaitu 3.000 ya. Di sini ada penambahan yang signifikan yaitu sebesar 7.000, berarti ada penambahan 4.000 formasi ya. Sedangkan untuk guru tadi ada penambahan 5.000 formasi. Untuk tenaga teknis sendiri di sini juga ada penurunan Bapak Ibu, yang sebelumnya yaitu 25.554 ya, sehingga ada pendataan ya. Setelah ada pendataan
menjadi 23.324 formasi. Artinya di tahun 2021 sudah banyak yang diangkat menjadi ASN. Ini untuk formasi pusat. Mari kita lihat untuk formasi daerah. Untuk formasi daerah sendiri yaitu 1.054.276 formasi. Dari 1.054.276 formasi ini yaitu terdiri dari yang pertama guru. Yang mana guru 758.018 formasi. Untuk tenaga kesehatan 255.249 formasi. Berikutnya untuk tenaga teknis yaitu 41.009 formasi. Baik Bapak Ibu, mari kita cek di sini ya. Untuk guru di sini apakah ada kenaikan formasi? Kita cek Bapak Ibu. Untuk guru sebelum adanya pendataan yaitu 758.018 formasi. Namun setelahnya ada pendataan ternyata tidak ada perubahan yaitu formasi, artinya untuk daerah berarti masih tetap. Kecuali untuk pusat Bapak Ibu ya. Karena Menpan RB beberapa hari yang lalu yaitu banyak menolak dari daerah khususnya wilayah Sumatera ya, karena dengan batas waktu yang sudah ditentukan daerah tersebut belum juga mengusulkan ya, atau sudah mengusulkan namun karena sudah batas waktunya sudah terakhir gitu artinya Bapak Ibu ya. Berikutnya kita lihat dari 1.200.429 formasi atau orang ini terdiri bukan hanya untuk pusat dan daerah, melainkan ada daerah yaitu untuk daerah khusus, yang mana daerah khusus tersebut sudah termasuk dari daerah atau penambahan formasi yang berjumlah 1.200.429 orang. Dari 1.200.429 orang ini ada untuk daerah khusus yang mana bagi Papua. Untuk Papua sendiri 41.888 formasi. Dari 41.888 formasi ini informasi untuk yaitu P3K dan CPNS Papua yang sebesar 28.895 formasi. Sedangkan untuk daerah Papua Barat yaitu untuk formasi P3K dan CPNS tahun 2022 berjumlah 12.993 formasi. Ya, artinya di sini yaitu ada kenaikan yang signifikan penambahan formasi setelah Menpan RB melakukan pendataan. Perlu diingat Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bisa tercover dan terdata serta bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2022, maka Bapak Ibu wajib hukumnya membuat akun. Dan jika Bapak Ibu tidak membuat akun, maka data Bapak Ibu adalah menggunakan data yang dibuat oleh admin instansi. Ingat bahwa admin instansi tidak menginput data Bapak Ibu dengan cara lengkap, melainkan hanya sebuah nama, nik, dan instansi Bapak Ibu berada. Siapa yang menginput data tersebut? Untuk ijazah, untuk SK pengangkatan, untuk honorarium, untuk pas foto, itu yang menginput adalah tenaga non ASN itu sendiri. Ingat sekali lagi, hati-hati dengan data yang Bapak Ibu input. Bapak Ibu input salah data,
maka nasib Bapak Ibu dalam pendataan tenaga non-ASN untuk yaitu pengangkatan P3K tahun 2022, maka data Bapak Ibu yaitu data yang salah jika Bapak Ibu salah menginput. Supaya lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa melihat video sebelumnya. Di situ edukasi sudah memaparkan begitu jelas. Jika ada suatu pertanyaan atau kendala dalam pengisian dalam akun, ya silakan lihat di video sebelumnya. Terima kasih atas kunjungan dan terima kasih atas dukungan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.